Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bertemu lagi di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah, bisa menumbuhkan ruhut tahdiyah kita, jiwa pengorbanan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Sholawat serta salam selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Yuna, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cita-cita yang sudah umum, harapan dan keinginan semua manusia, khususnya orang muslim, hampirlah sama, yakni mereka semua ingin mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Mereka semua ingin keberuntungan di dunia dan di akhirat. Abdullah bin Amr bin Al-Ash, beliau mengatakan, barang siapa yang ingin hidup bahagia, beruntung di dunia dan di akhirat, maka kumpulkanlah 5 hal ini jadi satu dalam diri orang tersebut. Setelah terkumpul 5 hal ini dalam diri seorang hamba, maka yang namanya kebahagiaan, keberuntungan fid dunya wal akhirah akan datang dengan sendirinya. 5 hal tersebut, yang pertama adalah ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Seseorang yang mau mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam setiap saat, dalam setiap waktu, dan dalam tiap hembusan nafasnya, seperti halnya yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah engkau berzikir kepada Allah ala kulli halin, dalam setiap keadaan, karena sesungguhnya tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada amal yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari kejelekan yang lebih baik daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah wa idza btuliya bi bariyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan ketika seorang hamba mendapatkan cobaan, musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memperbanyak ucapan tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya memperbanyak ucapan tanpa berzikir kepada Allah itu membuat hati menjadi keras. Wa inna ab'adan nas minallah al-qalbul qasi. Dan sesungguhnya jauhnya seorang hamba dari Allah itu adalah karena hamba tersebut keras hatinya. Dan yang ketiga adalah wa idza u'tiya ni'mah qala alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ketika seorang hamba diberi kenikmatan, maka ia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah wa idza btada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika seorang hamba mengawali suatu kebaikan, ia mengatakan bismillahirrahmanirrahim, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengawali suatu kebaikan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebaikan tersebut akan samar. Dan yang terakhir, yang kelima adalah wa idza afrata minhu dzamban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Dan ketika seorang hamba banyak melakukan dosa, maka mereka segera mengucapkan astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, seperti halnya yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah saya tidak menunjukkan penyakit kalian semua dan obat dari itu?
Sesungguhnya penyakit kalian semua adalah sering berbuat dosa, dan obat dari semua itu adalah istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang mau beristiqomah, memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan kebuntuan sebuah jalan keluar, kesusahan menjadi kesenangan, dan memberikan rezeki dari sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga lidah kita selalu diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bisa mengucapkan kalimat-kalimat zikir kepada Allah, dan semoga hati kita juga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bisa mengingat asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.